أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الناس وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الموصوف بأكمل صفات الناس والمصطفى لإرشاد أمته لما يرضاه ربه. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. صدق الله العظيم. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, melalui mimbar yang mulia ini khatib berwasiat kepada pribadi khatib khususnya dan hadirin sekalian pada umumnya untuk senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Sebab dengan dasar ketakwaan inilah segala sesuatu yang sedang dan akan kita kerjakan, insya Allah senantiasa ada dalam lindungan, bimbingan, dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kehadiran kita semua di Masjid Istiqlal ini dalam rangka melaksanakan sholat Jumat senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ketika Imam Syafi'i sedang menerima satu pelajaran dari gurunya, yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i mendengarkan serius dan kemudian menanggapinya dengan penuh bijaksana. Imam Malik menyampaikan satu hadis, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi, la razaqakum kama yarzuqut tayr, taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Kalau saja engkau bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah akan memberikan rizki kepadamu sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung. Pagi keluar dari sarangnya dalam keadaan lapar, sedangkan sore hari kembali ke sarangnya dalam keadaan kenyang. Imam Malik menegaskan kepada Imam Syafi'i, sesungguhnya rezeki itu datang tanpa sebab. Cukup dengan bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan rizki. Lakukanlah bagianmu, lalu biarkan Allah mengurus yang lainnya. Sebagai murid yang kritis, Imam Syafi'i bertanya, jika seekor burung itu tidak keluar dari sarangnya, bagaimana mungkin ia mendapatkan rizki? Mulai ini guru dan murid itu pun tetap teguh dalam pendapatnya masing-masing. Suatu ketika Imam Syafi'i keluar dari pondok Imam Malik kemudian berjalan menyelusuri perkampungan. Di sana menemukan para petani sedang memanen anggur dan Imam Syafi'i ikut membantu memanen anggur petani tersebut. Setelah pekerjaannya selesai, Imam Syafi'i menerima imbalan berupa beberapa ikat anggur. Dengan anggur yang dia terima, Imam Syafi'i semakin yakin bahwa pendapatnya adalah benar, bahwa untuk mendapatkan rizki harus bekerja. Maka beliau bergegas menemui gurunya Imam Malik untuk menyerahkan semua anggur yang di tangannya. Ke hadapan gurunya, Imam Syafi'i menguatkan pendapatnya seraya berkata, jika saya tidak keluar dari pondok ini dan membantu memanen anggur, tentu anggur ini tidak akan pernah sampai ke tangan saya.
bijak, Imam Malik hanya tersenyum sambil mengambil anggur dan mencicipinya seraya berucap dengan lembut, "Hari ini saya tidak keluar hanya mengambil pekerjaan sebagai guru dan berbisik mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah baiknya jika di hari yang panas ini Allah memberi rizki kepada saya berupa anggur. Tiba-tiba engkau datang membawakan anggur untukku. Bukankah ini juga bagian dari rizki yang datang tanpa sebab?" Imam Syafi'i terbelalak kaget mendengar sambutan gurunya itu, dan akhirnya beliau pun ikut senyum bersama. Hadirin rahimakumullah, dua ulama besar ini memberikan pembelajaran kepada kita betapa etos kerja seorang muslim harus ditunjukkan, dan tawakal kepada Allah adalah merupakan suatu keharusan. Maka kerja dan tawakal adalah sebuah keniscayaan bagi kita semua. Hadirin rahimakumullah, membicarakan etos kerja dalam Islam berarti menggunakan dasar pemikiran bahwa Islam sebagai suatu sistem keimanan tentunya mempunyai pandangan tertentu yang positif terhadap masalah etos kerja. Adanya etos kerja yang kuat memerlukan kesadaran pada orang bersangkutan tentang kaitan suatu kerja dengan pandangan hidupnya yang lebih menyeluruh, yang pandangan hidup itu memberinya keinsafan akan makna dan tujuan hidupnya. Dengan kata lain, seseorang agaknya akan sulit melakukan satu pekerjaan dengan tekun jika pekerjaan itu tidak bermakna baginya, apalagi pekerjaan itu tidak didasari dengan nilai keimanan, keislaman dan ihsan serta akhlakul karim, serta tidak ada kaitan dengan tujuan hidupnya yang lebih tinggi, yaitu menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Nur Khalis Majid, etos kerja dalam Islam adalah hasil suatu kepercayaan seorang muslim bahwa kerja mempunyai kaitan dengan tujuan hidupnya, yaitu memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkaitan dengan ini, penting untuk ditegaskan bahwa pada dasarnya Islam adalah agama amal atau kerja. Inti ajarannya ialah bahwa hamba mendekati dan berusaha memperoleh ridho Allah melalui kerja atau amal soleh, dan dengan memurnikan sikap penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara Toto Tasmara dalam bukunya Etos Kerja Pribadi Muslim menyatakan bahwa bekerja bagi seorang muslim adalah suatu upaya yang sungguh-sungguh dengan mengerahkan seluruh aset fikir dan zikirnya untuk mengaktualisasikan atau menampakkan arti dirinya sebagai hamba Allah yang harus menundukkan dunia dan menempatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat yang terbaik, khairu ummah, atau dengan kata lain bahwa dengan bekerja manusia itu telah memanusiakan dirinya sendiri. Lebih dari itu, cara pandang yang kita yakini seorang muslim bahwa bekerja itu bukan saja untuk memuliakan dirinya atau menampakkan kemanusiaannya, tetapi juga sebagai satu manifestasi dari amal soleh, dan oleh karenanya bekerja mempunyai nilai ibadah yang sangat luhur. Tidak ada amal soleh tanpa iman, dan iman akan merupakan sesuatu yang mandul bila tidak melahirkan amal soleh. Kesemuanya itu mengisyaratkan bahwa iman dan amal soleh merupakan satu rangkaian yang terkait erat, bahkan tidak terpisahkan. Sebagaimana banyak disebutkan dalam Al-Quran, kata amanu selalu diikutkan dengan kata wa'amilus sholihat. Dari beberapa pendapat tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa etos kerja dalam Islam terkait erat dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah tentang kerja, yang dijadikan sumber inspirasi dan motivasi oleh setiap muslim untuk melakukan aktivitas kerja di berbagai bidang kehidupan. Cara kita memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah tentang dorongan untuk bekerja itulah yang membentuk etos kerja dalam Islam. Sebagai agama yang menekankan arti penting amal dan kerja, Islam mengajarkan bahwa kerja itu harus dilaksanakan berdasarkan beberapa prinsip
Di antaranya bahwa bekerja itu dilakukan berdasarkan pengetahuan sebagaimana dapat dipahami dari firman Allah, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Pekerjaan harus dilaksanakan berdasarkan keahlian sebagaimana difahami dalam satu hadis, idza usidal amru ila ghairi ahli fantadhis sa'ah. Apabila satu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya. Lagi Maha Pengampun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam Islam, amal atau kerja itu juga harus dilakukan dalam bentuk saleh, sehingga dikatakan amal saleh, yang secara harfiah berarti sesuai, yaitu sesuai dengan standar mutu. Pekerjaan itu diawasi oleh Allah, Rasul, dan masyarakat. Oleh karena itu harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sebagaimana dipahami dari firman Allah, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah, Rasul, dan orang-orang beriman akan melihat pekerjaan. Pekerjaan dilakukan dengan semangat dan etos kerja yang tinggi. Pekerja keras dengan etos kerja yang tinggi itu digambarkan oleh salah satu hadis Rasulullah SAW, bahwa seseorang harus tetap menaburkan benih sekalipun hari telah akan kiamat. Orang yang berhak mendapatkan imbalan atas apa yang telah ia kerjakan, ini adalah konsep pokok dalam agama. Konsep imbalan bukan hanya berlaku untuk pekerjaan-pekerjaan dunia, tetapi juga berlaku untuk pekerjaan-pekerjaan ibadah yang bersifat ukhrawi. Di dalam Al-Quran ditegaskan, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajziyal ladina asa'u bima amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, yaitu surga. Dalam hadis bahkan dikatakan, inna haqqa ma akhadtum alaihi ajra kitabullah. Sesungguhnya yang paling berhak Anda mengambil upah itu adalah dari kitabullah. Jadi menerima imbalan atas jasa yang diberikan dalam kaitan dengan kitab Allah berupa mengajarkannya, menyebarkannya, dan melakukan pengkajian terhadapnya tidaklah bertentangan dengan semangat keikhlasan yang diajarkan dalam agama. Ajaran Islam menunjukkan bahwa kerja atau amal adalah bentuk keberadaan manusia. Artinya, manusia ada karena kerja, dan kerja itulah yang membuat atau mengisi keberadaan manusia. Jika filsuf Prancis René Descartes terkenal dengan ucapannya, aku berpikir maka aku ada, cogito ergo sum. Karena berpikir baginya bentuk wujud manusia, maka sesungguhnya dalam ajaran Islam, ungkapan itu akan berbunyi, aku berbuat maka aku ada, aku beramal maka aku ada, dan aku bekerja maka aku ada. Pandangan ini sentral sekali dalam sistem ajaran Islam. Ditegaskan bahwa manusia tidak akan mendapatkan sesuatu apapun kecuali yang ia usahakan atau yang ia kerjakan. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu al jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna, dan sesungguhnya kepada Tuhan mula kesudahannya segala sesuatu. Hadirin rahimakumullah. Itulah yang dimaksudkan dengan ungkapan bahwa kerja adalah bentuk eksistensi manusia, yaitu bahwa harga diri manusia, yakni apa yang dimilikinya, tidak lain adalah amal perbuatan atau kerjanya itu. Manusia ada karenanya amal, ada karena amalnya. Dengan amalnya yang baik itu,
manusia mampu mencapai harkat yang setinggi-tingginya, yaitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan kebajikan dan janganlah ia mempersekutukan dengan sesuatu apapun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.